Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu tasliman mazida. Amma ba'du. Ma'asyaral ikhwah wat talabah rahimani wa rahimakumullah. Berkaitan dengan candaan tadi atau candaan, ada yang ini tambahkan. Yang pertama, apabila candaan itu bisa membuat kita semakin dekat dengan ikhwah, apabila candaan itu bisa membuat suasana menjadi hangat, menjadi lebih akrab, maka lakukanlah hal tersebut di tengah-tengah keluarga kita. Ya, kita dengan istri, kita dengan anak, ya, maka bercandalah dengan mereka. Agar apa? Agar bisa lebih mendekatkan hubungan, agar lebih bisa, ya, tidak ada jarak yang jauh antara kita dengan anak atau antara kita dengan istri. Nah, bercandalah dengan mereka, ya, karena ini pun merupakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin kita pernah dengar satu hadis, ya, ini mungkin tadi terlupakan, yaitu ketika suatu safar Rasulullah SAW, ya, bercanda dengan Aisyah radhiyallahu anha dengan apa? Ngajak lomba apa? Lomba lari, ya, lomba lari. Ya, ketika suatu safar Rasulullah SAW safar dengan Aisyah, kemudian setelah itu Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk ke depan, kalian semua maju ke depan, ya, duluan. Setelah itu di belakang Rasulullah SAW lari dengan Aisyah, bercanda dengan Aisyah. Kesempatan pertama Rasulullah SAW kalah. Kenapa? Karena Aisyah masih langsing, masih kecil, masih langsing, kalah Rasulullah SAW. Kemudian berapa saat kemudian, ya, berapa waktu kemudian, ya, safar lagi bersama Aisyah Rasulullah SAW. Kemudian kembali Rasulullah SAW menyuruh para sahabat, kalian ke depan, duluan. Di belakang akhirnya Rasulullah SAW lari dengan Aisyah. Ketika itu Aisyah sudah agak gemukan. Akhirnya yang menang siapa? Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ini balasan yang dulu, ini pembalasan yang dulu, katanya. Satu-satu jadi seri. Ya, lihat di sini bagaimana ada candaan dari Rasulullah SAW dengan Aisyah radhiyallahu anha, ya, yang menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW itu cinta pada Aisyah, ya, menunjukkan bahwasannya, ya, menunjukkan kedekatan beliau dengan Aisyah. Karena memang dalam satu perkataan, ya, seorang berkata Ibrahim An-Nakhai mengatakan, la yumazihuka illa man yuhibbuk. Ya, tidak akan ada orang yang bercanda kepadamu kecuali orang yang cinta pada dirimu, orang yang suka pada dirimu. Tidak akan ada orang yang bercanda denganmu kecuali orang itu suka pada dirimu atau dekat dengan dirimu. Ya, kalau misalkan kita nggak saling kenal, nggak mungkin kita bisa langsung bercanda. Ya, tapi kalau misalkan sudah kenal, sudah akrab, maka candaan itu akan muncul. Nah, makanya tadi Aisyah atau Rasulullah SAW mengajak canda Aisyah radhiyallahu anha, menunjukkan bahwasannya beliau sangat cinta pada Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Nah, maka apa? Maka kita sebagai seorang suami, sebagai para keluarga, ajaklah bercanda keluarga kita. Untuk apa? Agar lebih merekatkan hubungan. Ya. Kemudian yang kedua, yang tadi terlupakan, di zaman saat ini atau kapanpun, ya, jangan sampai kita menjadikan pemerintah sebagai candaan. Ya, jangan jadikan pemerintah sebagai candaan. Terkadang terucap dari masyarakat atau dari kalangan ikhwah, ya, terkadang presiden atau misalkan pemimpin negara kita atau misalkan menteri-menterinya atau misalkan yang lainnya dijadikan sebagai candaan. Ya. Nah, presiden atau wakil presidennya misalkan ini sebagai candaan, ya, sebagai candaan, diremehkan, dilecehkan dan sebagainya, maka kita sebagai
Ahlussunnah, sebagai salafiyun, yang mengikuti teladan Rasulullah dan para sahabat, jangan kita jadikan pemerintah kita sebagai bahan ejekan, sebagai bahan candaan. Jangan, karena itu bentuk perendahan kepada para pemerintah. Baik. Kemudian terakhir tadi hadis yang kita sampaikan bahwasanya Rasulullah SAW bercanda dengan seorang nenek. Ingin hanya mengambil satu faedah di mana nenek tadi ketika mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ud'ullah li. Ya Rasulullah, doakanlah diriku. Doakanlah diriku kepada Allah, berdoalah kepada Allah untuk diriku. Berdoalah kepada Allah untuk diriku. Apa faedah yang kita bisa ambil di sini? Rasulullah SAW tidak bisa menjamin seseorang masuk surga. Dan para sahabat pun meyakini hal tersebut. Karena apa? Kan di sini para sahabat, nenek tersebut, sahabiah ini mengatakan, ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah untuk diriku, agar Allah memasukkan diriku ke dalam surga. Jadi Rasulullah SAW tidak bisa menjamin seseorang masuk surga. Apabila Rasulullah SAW sendiri tidak bisa menjamin seseorang masuk surga, apalagi di bawahnya, apalagi orang selainnya. Terkadang sekarang ada syubhat. Nanti kalau misalkan kalian masuk bertemu dengan mungkar nakir, katakan nama si fulan, aman, langsung masuk surga tanpa ditanya. Tenang saja, semua yang ikut si fulan ini ketika ditanya mungkar nakir, tidak usah jawab man rabbuk man nabiyyuk madinuk, tidak usah jawab saja si fulan, masuk surga langsung. Subhanallah. Betapa lancangnya hal ini. Taib. Jadi apa? Ini merupakan bukti bahwasanya Rasulullah SAW saja tidak bisa menentukan, tidak bisa menjamin seseorang masuk surga, apalagi selainnya, apalagi orang yang jauh beribu tahun, 1400 tahun lebih, jaraknya dengan Rasulullah SAW, apalagi mereka, nggak bisa menjamin. Maka jangan la taktarru, bihaulai, jangan tertipu dengan orang seperti ini. Taib. Kita membantah hal-hal seperti ini, kita tidak suka dengan hal ini, karena apa? Karena efeknya pada tauhid. Betapa banyak orang yang menggantungkan hidupnya pada orang lain, betapa banyak orang yang mengaitkan hatinya kepada makhluk dan meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Tauhid dilecehkan, Allah diremehkan, Allah disamakan dengan makhluk. Walidzubillah, itulah bentuk kecemburuan kita terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena kita bantah hal tersebut, kita tidak ridho dengan hal tersebut. Kita tidak ridho apabila Allah dilecehkan, apabila Allah disamakan dengan makhluk, apabila makhluk disejarkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil bab berikutnya dari kitab Radul Uqala wa Nazatul Fudala. Setelah pembahasan tentang candaan, tentang mizah, maka Al-Imam Abu Hatim Muhammad bin Hibban Al-Busti rahimahullah taala menyebutkan satu bab yang berbeda jauh dengan apa yang tadi disebutkan. Tapi ini termasuk mungkin akhlak atau satu hal yang dianjurkan oleh seseorang, dianjurkan dalam agama kita, yang memang didukung oleh hadis-hadis dan dalil yang mendukung bab ini. Apa bab ini? Qala rahimahullah taala, dzikru istihbabil i'tizal minan nasi 'aman. Penyebutan tentang disunahkannya untuk i'tizal, untuk uzlah, mengasingkan diri dari masyarakat umum, dari orang lain. Taib. Ini babnya agak berbeda dengan yang lain. Kalau sebelumnya babnya tentang assalam, artinya kita berhubungan dengan masyarakat. Tadi bercanda, berhubungan dengan masyarakat. Tapi bab ini tentang i'tizal. Artinya apa? I'tizal itu mengasingkan diri, menjauhkan diri dari masyarakat. Di sini memang
menjauhkan diri atau mengasingkan diri dari masyarakat secara umum dianjurkan atau bahkan bisa wajib jikalau ya keadaan masyarakat ketika itu penuh dengan fitnah yang mana kalau kita terjun ke masyarakat maka kita tidak akan bisa menghindari kejelekan tersebut. Ya, maka bisa menjadi wajib, bisa menjadi sunnah. Ya, tergantung keadaan. Tergantung keadaan. Kalau misalkan kita masih bisa hidup bermasyarakat dan kita masih bisa menghindari kejelekan-kejelekannya, nah, maka hukumnya menjadi sunnah atau mubah. Jadi kalau misalkan kita tidak bisa menghindar kejelekan dan kalau misalkan tadi ya kita bisa menghindari kejelekan-kejelekan yang di masyarakat dan tidak terlalu berpengaruh pada agama kita atau ada pengaruhnya tapi sedikit, maka disunahkan untuk mengasingkan diri atau menjauhkan diri. Tapi kalau misalkan kita berada di tengah-tengah masyarakat, kemudian ternyata agama kita bisa rusak, agama kita bisa benar-benar hancur, ya kita tidak bisa melawan, tidak bisa bertahan diri, tidak bisa melindungi diri. Ya, kalau misalkan kita terus-menerus seperti itu, kita akan jatuh ke dalam kemungkaran, kita akan terjatuh ke dalam kejelekan, maka wajib untuk mengasingkan diri di sini. Baik, mana dalilnya? Dalilnya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Siapa nama Abu Sa'id Al-Khudri? Ada yang tahu nama Abu Sa'id Al-Khudri? Abu Sa'id Al-Khudri. Ya, ada yang tahu? Taib. Abu Sa'id Al-Khudri namanya adalah Sa'ad ibn Malik. Sa'ad ibn Malik. Nama Abu Sa'id Al-Khudri. Ya. Beliau termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, dikatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ayul a'mali afdal, wahai Rasulullah, amalan apakah yang paling utama? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, al-jihadu fisabilillah, al-jihad fisabilillah, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ditanyakan kembali kepada Rasulullah SAW, tsumma madza? Kemudian apa? Qala rajulun fi syi'abin minasyi'abi yattaqillaha wa yad'un nasa min syarrihi. Ya, kemudian Rasulullah SAW menjawab, seorang laki-laki yang berada di tengah-tengah masyarakat, kemudian dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan manusia, meninggalkan masyarakat dari kejelekan mereka. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hatim Al-Busti rahimahullah taala dan juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dalam riwayat Bukhari, beliau Rasulullah SAW bersabda, rajulun jahada bi nafsihi wa malihi wa rajulun fi syi'abin min asy-syi'abi ya'budu rabbahu wa yad'un nasa min syarrihi. Dalam riwayat Bukhari, seorang laki-laki yang berjihad fisabilillah dengan harta dan dengan diri jiwanya, dan seorang laki-laki yang berada di tengah-tengah masyarakat, dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan manusia dari kejelekannya. Nah, jadi di sini ada perintah atau bukan ada perintah, ada suatu perkara atau suatu syariat yang disyariatkan dalam agama Islam jikalau kita berada di tengah-tengah masyarakat yang membuat kita terjatuh ke dalam kejelekan. Ya, kita beruzlah, kita mengasingkan diri dari masyarakat tersebut. Ini hal yang disyariatkan. Tapi sekarang, apakah kita sekarang misalkan kita merasa, kalau gitu saya harus pindah nih, kalau gitu harus pindah ke gunung supaya aman, saya tinggalkan masyarakat misalkan. Apakah demikian? Tidak mesti seperti itu. Di sini apabila kita masih bisa mempertahankan agama kita, karena ada seorang salaf
Nah, ketika ditanya tentang mengasingkan diri, ya, kemudian salaf tadi mengatakan tafaqqah awalan. Kamu fakihkan dirimu terlebih dahulu. Kamu belajar ilmu agama terlebih dahulu, baru kalian mengasingkan diri. Kalau kita belum tahu tentang perkara agama, kemudian kita mengasingkan diri, tinggal di kaki gunung, tidak ada orang, maka itu ada suatu kesalahan. Karena apa? Bagaimana kita bisa beribadah kepada Allah dengan benar? Bagaimana kita akan bisa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan benar kalau kita tidak tahu ilmunya? Kalau kita tidak tahu ilmunya. Dan alhamdulillah saat ini kita berada di tengah-tengah masyarakat, tapi alhamdulillah kita mendapatkan manfaat dari mereka. Kalau kita masih bisa mendapatkan manfaat dari mereka, manfaat secara umum, maka dan juga kita bisa, apalagi misalkan kita bisa menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, nah maka apa? Maka kita diutamakan untuk bisa berada di tengah mereka. Karena dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, "Naam, al-mu'minu alladhi yukhalitun nas wa yasbiru ala adahum khairun minal mu'minin alladhi la yukhalitun nas." Ya, dalam riwayat yang lain, seorang mukmin yang bergaul dengan masyarakat dan mereka bersabar atas gangguan dari masyarakat, lebih baik daripada mukmin yang tidak bergaul dengan masyarakat dan tidak bersabar atas gangguan mereka. Falladhi yukhalituhum wa ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yu'amiluhum. Jadi sini, kalau misalkan kita masih bisa mempertahankan agama kita, kemudian kita malah bisa memberikan manfaat kepada orang lain, maka hal tersebut lebih baik daripada kita mengasingkan diri, lebih baik daripada kita menjauhkan diri dari masyarakat. Nah, tapi kalau misalkan kita tidak bisa bersabar, kita tidak bisa mempertahankan agama kita, maka apa? Maka uzlah atau mengasingkan diri lebih baik. Hal ini sebagaimana Anda bawakan dulu kalam Syekh bin Baz rahimahullah taala, dalam Riyadhus Shalihin, Imam An-Nawawi rahimahullah taala membuat bab yang sama dengan apa yang disebutkan dalam bab ini, di mana dalam Riyadhus Shalihin, Imam An-Nawawi rahimahullah taala menyebutkan satu bab disunahkannya uzlah, disunahkannya mengasingkan diri ketika suatu zaman rusak, atau dikhawatirkan fitnah dalam agama, atau jatuh ke dalam keharaman dan syubhat. Bab dianjurkannya untuk uzlah, untuk mengasingkan diri ketika zaman sudah rusak, atau ketika khawatir jatuh ke dalam fitnah dalam agama, atau jatuh ke dalam keharaman dan jatuh ke dalam syubhat. Antum tinggal di suatu wilayah yang di sana syirik itu subhanallah tersebar di mana-mana, dan antum tidak bisa lepas dari kesyirikan. Antum kalau misalkan tinggal di daerah tersebut dipaksa untuk melakukan kesyirikan, antum harus pindah. Seorang tinggal di suatu daerah, dia dipaksa untuk minum khamr, kalau tidak minum khamr dia diancam, misalkan harus pindah. Apa sekarang ada nggak yang tinggal di tempat seperti itu? Ada tinggal di tempat seperti itu, maka segera amankan agamanya, amankan dirinya untuk pindah. Meskipun ada pengorbanan dan sebagainya. Karena apa? Karena man taraka syai'an lillah awadahu Allahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Di sini sebelum kita bacakan kalam dari Abu Hatim Al-Basri rahimahullah taala, maka ada perkataan dari Syekh bin Baz menjelaskan tentang maksud uzlah atau disunahkannya uzlah itu kapan. Beliau mengatakan uzlah itu atau mengasingkan diri itu disunahkan ketika rusaknya akhir zaman, ketika di suatu waktu atau suatu keadaan rusak, dan juga keadaan itu rusak, dan juga masyarakat rusak, masyarakat
menyuruh kepada kemaksiatan, menyuruh kepada kesyirikan, dan juga dia khawatir, ya, dan juga dia mengkhawatirkan dirinya jatuh ke dalam fitnah, jatuh ke dalam kerusakan tersebut. Maka disunahkan baginya untuk uzlah, untuk mengasingkan diri, ya, dari masyarakat, atau mengasingkan diri di suatu desa agar menyelamatkan dirinya dari dari kemaksiatan atau dari kesyirikan atau dari kejelekan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fafirru ilallah inni lakum minhu nadhirum mubin." Fafirru ilallah. Larilah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Larilah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Inni lakum minhu nadhirum mubin. Sesungguhnya aku sebagai pemberi peringatan bagi kalian, pemberi peringatan yang jelas bagi kalian. Ya, maka lari di sini adalah lari menuju sebab-sebab keselamatan dan lari menuju sebab-sebab keselamatan dan kesuksesan. Ya. Oleh karenanya di sini Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha yuhibbul 'abda at-taqa al-ghani al-khafi alladzi la yatlubu syuhrah wa yatlubu riya bainan nas." Nam innama tahammahu salamatu dinihi wa hakadha yanbaghi lil mu'min. Ya. Jadi sini dianjurkan uzlah apabila kita tidak bisa menyelamatkan agama kita. Tapi kalau misalkan kita bisa menyelamatkan agama kita dan kita bisa berdakwah kepada seseorang, maka itu lebih baik. Dikarenakan Dikarenakan ya ketika kita bisa ma'amar nahi munkar itu merupakan suatu pahala bagi kita tersendiri, dikarenakan adalah khair kafa'ilihi. Ya, orang yang menunjukkan kepada kebaikan itu seperti orang yang melakukannya. Jadi misalkan kita bergaul dengan masyarakat, kita bisa menasihati mereka untuk misalkan menyebarkan salam di antara mereka. Maka ketika mereka terus mengucapkan salam setiap harinya, kita pun mendapatkan pahala setiap harinya ketika mereka mengucapkan salam. Ya. Qala Abu Hatim Al-Busti rahimahullah taala, wa laqad ista'mal al-uzlatu jama'atun minal mutaqaddimin ma'al ami. Ya. Uzlah itu telah dilakukan oleh sebagian jemaah para salaf dari dulu. Ya, mereka mengasingkan diri dari masyarakat umum. Di masyarakat umum. Nah, di sini Abu Hatim Al-Busti rahimahullah taala menunjukkan tentang kondisi masyarakat dulu, bahwasanya para salaf mereka melakukan uzlah, mereka mengasingkan diri karena apa? Karena kejelekan yang mereka saksikan dari masyarakat umum ketika itu. Apabila ini disampaikan oleh Abu Hatim Al-Busti rahimahullah taala, yang mana beliau meninggal tahun 354. Beliau meninggal tahun 354 Hijriyah. Beliau menceritakan ulama salaf. Berarti apa? Dari zaman dahulu masyarakat itu jauh dari kebaikan. Jauh dari kebaikan. Apalagi sekarang 1100 setelah zaman Abu Hatim Al-Busti rahimahullah taala. Nah, oleh karenanya sebenarnya yang terbaik untuk kita lakukan adalah kita merapat, membuat satu komunitas. Itu yang paling bagus sebenarnya. Kita membuat suatu komunitas, merapat. Alangkah baik kalau misalkan ada kaflingan, ikhwah semua. Ya, itu alangkah baik, alangkah sangat baik. Kenapa? Karena kalau misalkan kita memiliki satu lingkungan yang satu paham, satu pemikiran, satu visi, satu misi, kita akan bisa mendidik anak-anak kita dengan baik. Misal, kita ingin anak-anak kita misalkan hafal Al-Quran. Maka apa? Maka ketika misalkan lihat anak-anak kita ini main terus, ya jauh dari Al-Quran, kita bisa beremuk, kita bisa musyawarah, adakan majelis taklim atau adakan majelis Quran di situ. Misalkan pada maghrib kumpulkan, misalkan mereka, ya pada maghrib ada yang mengawasi mereka. Kemudian ketika kita ingin anak-anak kita hafal Quran, dijaga mereka dari yang namanya kejelekan. Tidak dibiarkan mereka dengan handphone terus, ya. Tapi kalau misalkan kita berada di tengah-tengah masyarakat, terkadang subhanallah kita sudah menjaga anak kita dengan baik, tapi ternyata ketika anak kita keluar, mereka kemudian berkumpul dengan anak yang lain dan ternyata dapat racun,
dapat dapat syubhat, dapat kejelekan. Ya. Dan terkadang subhanallah dan terkadang hal ini bukan terjadi pada masyarakat saja, di antara ikhwan pun sama. Kita sudah mendidik anak kita jangan takut dengan hantu, jangan takut dengan jin. Ternyata ada seorang anak dari ikhwah, dia misalkan dibebaskan dengan handphone, akhirnya yang dia lihat adalah hantu jin. Subhanallah, tiba-tiba anak kita pas mau kamar mandi takut. Dari mana ini? Ya, ternyata dari temannya. Temannya siapa? Anak ikhwah juga. Subhanallah. Ya, apabila ini terjadi pada anak ikhwah yang sudah tahu tentang ilmu, apalagi pada masyarakat umum, kita sudah tahu bagaimana madharatnya akidah tersebut. Kita kan dari dulu dicek. Mungkin kita yang sudah dewasa, yang sudah lanjut, yang mungkin umur 30 ke atas, dulu kan kita sering digital dengan hal-hal mistis, ya, pocong lah, apalah, bisa membunuh lah, bisa merenggut apalah. Kita kalau misalkan ke kamar mandi ada kepala atau apa, terus disuguhkan dengan hal seperti itu. Padahal itu semua itu adalah rekayasa. Kita ingin misalkan, ya, nanti jangan sampai takut ya ke kamar mandi ya, ini anak-anak ya. Itu bohong, rekayasa, hanyalah hayalan, ya. Tapi kita ingin menjaga anak-anak kita dari hal ini, ternyata masuk dari orang lain, ya. Makanya kalau misalkan kita berada di satu komunitas, misalkan satu pemahaman, satu lingkungan yang homogen, misalkan, itu akan bisa terminimalisir, ya, terminimalisir. Tapi, nah, contoh misalkan ya, contoh yang terjadi di masyarakat. Kita misalkan menghindarkan anak kita dari televisi, ya, dari televisi, dari tontonan yang nggak benar, tontonan yang jelek. Anak kita keluar, main dengan temannya. Kok nggak pulang-pulang anak kita ya? Udah ya, misalkan sudah sore, kok nggak pulang-pulang? Ternyata apa? Betah nonton di depan televisi. Ya, padahal kita sudah menjaga. Taib. Atau misalkan dari lisan. Kita sudah menjaga anak kita, jangan mengatakan kata-kata kasar ya. Ternyata pas pergi ke rumah, main dengan teman-temannya, apa yang terjadi? Pulang-pulang, binatang masuk ke rumah. Ya, kata-kata binatang masuk ke rumah. Dari mana? Dari teman-temannya. Taib. Karena apa? Karena tadi kebanyakan saat ini ya masyarakat anak-anak tengah masyarakat kadang tidak terkontrol. Kenapa? Karena sebenarnya ini menjadi isu, menjadi permasalahan nasional. Apa permasalahan nasional? Ya, kemarin dengar masalah nasional itu apa? Fatherless, ya. Fatherless, atau anak salah baca, atau fatherless. Apa? Seorang anak kehilangan sosok seorang bapak. Ya, seorang anak kehilangan sosok seorang bapak. Inilah penyakit, inilah masalah nasional yang pemerintah sedang mengantisipasi hal ini. Makanya apa? Makanya kemarin mungkin ketika semester kemarin pembagian rapot umum, yang disuruh untuk datang ke sekolah siapa? Para bapak. Untuk apa? Agar seorang anak tidak kehilangan sosok seorang bapak. Tapi saat ini, subhanallah, inilah memang masyarakat, inilah memang masalah yang muncul saat ini. Seorang anak kehilangan seorang bapak. Sehingga apa? Sehingga anak tidak terkontrol. Anak mau melakukan apa? Silakan. Yang penting bapaknya tidak terganggu. Karena apa? Karena bapaknya pun ikut. Karena apa? Bapaknya sibuk dengan handphone. Bapaknya sibuk dengan handphone, berikan anaknya handphone juga, sudahlah, damai masing-masing. Ya, masing-masing damai dengan dunia masing-masing. Entah apa yang dilakukan oleh sang anak, bapaknya pun sibuk dengan dirinya sendiri. Bapaknya ada di samping dirinya. Bapaknya ada satu kasur, satu ranjang. Tapi memiliki dunia berbeda. Akhirnya apa? Tidak ada yang namanya bapak, tidak ada hubungan antara bapak dengan anak. Dan inilah masalah yang dialami oleh bangsa Indonesia saat ini. Mungkin ini pun dialami oleh kita, dialami oleh para ikhwah. Ketika kita sebagai seorang bapak jauh dengan anak, kita tidak memperhatikan bagaimana perkembangan anak. Mengajarkan, coba kapan terakhir kita mengajari anak kita ngaji? Kapan kita terakhir memperhatikan PR sang anak? Ya, kapan kita
ya terakhir menasihati anak, kapan kita perhatian kepada mereka? Mudah-mudahan sih, ya mudah-mudahan mudah-mudahan kita bisa menjawab itu semua, dan kita menjawab bahwasannya kemarin saya atau tadi pagi atau tadi siang saya mengajari anak. Mudah-mudahan jawabannya seperti itu. Ya, mudah-mudahan jawabannya seperti itu. Jangan sampai lupa ya, kapan saya mengajari anak saya ngaji. Jangan sampai seperti itu. Berarti apa? Berarti kita sudah jauh dari tuntunan Islam. Nah ini, mengapa sih kita mengapa tadi para ulama uzlah? Kenapa para ulama dulu mengasingkan diri? Karena mereka ingin menjaga agama mereka dan menjaga anak-anak mereka. Nah, akhirnya mereka uzlah, akhirnya mereka mengasingkan diri. Nah, makanya jangankan kita sekarang orang-orang yang berpendidikan, terkadang mereka menarik anak-anaknya dari sekolah, dan mereka sekolahnya itu sekolah homeschooling. Ya, sekarang kan homeschooling sudah menjamur di mana-mana. Mereka lebih baik anaknya di rumah, datangkan guru ke rumah. Karena apa? Karena mereka sudah melihat pergaulan yang jelek di sekolah. Ya, di sekolah umum. Taib. Jangankan kita, mereka pun sudah sadar dengan hal itu. Makanya mereka melindungi anak-anak mereka dari lingkungan yang jelek. Ya, maka kita pun seperti itu. Dan alhamdulillah, ya bukan berarti ya mensucikan, tidak. Tapi untuk saat ini tempat yang terbaik untuk kita agar kita bisa mempertahankan agama kita adalah dekat dengan ma'had. Dekat dengan ma'had. Kenapa? Ketika kita dekat dengan ma'had, ketika kita dekat dengan pondok pesantren, kita mudah untuk duduk di majelis ilmu. Kita mudah untuk bertemu dengan orang-orang yang soleh setiap harinya. Ya. Nah, meskipun memang bisa itu banyak gangguan, meskipun kalau misalkan di luar pun, ya, dari jauh pun bisa ke sini. Tapi terkadang secara umum akan lebih semangat datang ke majelis ilmu, akan lebih semangat datang ke pondok, ke ma'had kalau misalkan dekat dengan rumah. Ya, apabila rumahnya dekat dengan pondok pesantren. Ya, makanya kalau misalkan ada kesempatan antum merapat dekat dengan ma'had, lakukan. Karena apa? Antum tiap hari bisa dapat kajian. Setiap hari bisa bertemu dengan ikhwah, bisa bertegur sapa, bisa mengucapkan salam, bisa salat berjamaah bersama-sama. Ya, itu akan menumbuhkan keimanan. Ya. Taib. Tapi kalau misalkan tidak bisa, maka sabar dan terus tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila zaman salaf, apabila ulama para salaf dulu mereka beruzlah karena untuk mempertahankan agama mereka, maka bagaimana dengan keadaan kita saat ini? Ya. Nah, wa amma sababul ladzi yujibul i'tizal anil alam, apa sih yang menyebabkan para salaf itu uzlah dari masyarakat, dari manusia, dari kebanyakan orang? Kemudian disebutkan oleh Abu Hatim Al-Basri rahimahullah, ya, min wujudi dafnil khairi wa nashri syarri, dikarenakan masyarakat ketika itu ya ketika zaman beliau melihat di tengah-tengah masyarakat itu, ya, kebaikan sudah terkubur dan yang tersebar malah kejelekan. Yadfanun al-hasanah, masyarakat atau manusia ketika itu mereka mengubur kebaikan dan malah menampakkan kejelekan. Ya, fa in kana mar'u aliman, ya, badda'u, apabila ada seorang alim, seorang yang berilmu, cinta sunnah, badda'u, malah dijadikan sebagai ahlul bid'ah, dinilai sebagai ahlul bid'ah. Pada zaman Abu Hatim Al-Busti, ada seorang alim, cinta sunnah, sunni, ahlul hadith, malah apa? Dianggap sebagai ahlul bid'ah. Ya. Wa in kana jahilan ayyaruhu. Kalau ada orang yang bodoh, malah apa? Ditinggi-tinggikan, dianggap sebagai orang yang berilmu. Ya. Terjadi enggak pada zaman sekarang? Zaman sekarang apalagi? Seorang yang berilmu
ya direndahkan. Seorang yang cinta sunnah direndahkan. Ya. Orang misalkan ingin menumbuhkan sunnah dilecehkan. Orang yang ingin menghidupkan sunnah dilecehkan. Ya, dihina lah, ini itulah. Malah orang yang afwan, yang bodoh dianggap sebagai ulama. Mengatakan maqali inna maqali, yang bahasa Suryani seperti itu. Ya. Mengatakan bahasa-bahasa yang aneh. Ya, bahasa Suryani lah. Bahasa apa itu? Ya, bahwasanya Nabi SAW dulu mengucap dengan bahasa Suryani. Tahu bahasa Suryani? Yang katanya maqali inna maqali inna, yang mengatakan itu. Entah dari mana gurunya. Ya, tiba-tiba jadi ulama. Bahkan santai-santainya sujud di hadapan dirinya, nyium kakinya. Subhanallah. Ya, sejak kapan dia jadi ulama? Taib. Bahkan katanya sudah menulis 500 buku. Masya Allah. Taib. Ini zaman sekarang ini lebih lagi. Ya, zaman sekarang ini lebih lagi. Zaman Abu Hatim Al-Busti rahimahullah sudah terjadi hal ini. Wa in kana fawqahum hasadu. Kalau ada orang yang lebih tinggi daripada dirinya dihasadkan. Ya, dia langsung langsung hasad kepada dirinya. Wa in kana dunahum haqqaruhu. Kalau ada orang yang lebih rendah daripada dirinya dihinakan. Ya, ada orang yang lebih tinggi langsung iri dengki. Ya, langsung hasad. Kalau misalkan ada yang rendah, dia dihinakan. Wa inna taqu apabila ada orang yang ada orang yang irit, ya, ada yang misalkan dia kesulitan hartanya, malah dicap sebagai orang yang pelit. Apabila ada orang yang selalu bersedekah, dianggap sebagai mubadzir, orang yang berlebihan, orang yang membuang-buang harta. Taib. Ini terjadi pada zaman Abu Hatim Al-Busti rahimahullah taala. Ya, pada zaman sekarang terlebih lagi. Orang yang menegakkan tauhid dianggap ya mencela agama. Orang yang menyebarkan syirik dianggap sebagai muwahhidin, sebagai apa? Sebagai wali Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menyeru pada kesyirikan dianggap wali Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini tersebar ya. Nah, ini tersebar di mana-mana, apalagi saat ini orang yang majahil, orang yang tidak diketahui siapa dirinya, belajar di mana, dianggap sebagai ulama. Ya, zaman medsos, zaman media sosial, orang semua bisa berbicara di sana. Ya, orang bisa berbicara di sana. Nah, oleh karenanya hati-hati. Ya, jangan kita mengambil sembarangan ilmu. Ya, jangan kita sembarangan mengambil ilmu. Kita lihat dari mana sumbernya. Kita lihat siapa orangnya. Baik. Nah, sekarang orang yang tadi menyebarkan kesyirikan dianggap wali Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika kita menasihati, ya, ketika kita amar ma'ruf, malah disangka kita memecah belah umat dan sebagainya. Taib. Inilah keadaan masyarakat. Ya. Qala Makhul, berkata Makhul ini ya ulama dari seorang ulama salaf, ya. In kana fi mukhalatatin nas khairun fal uzlah aslam. Apabila ketika berkumpul dengan masyarakat, bergaul dengan masyarakat ada kebaikan, namun uzlah itu lebih selamat. Ya, lebih selamat. Mengapa lebih selamat? Karena ketika seseorang mengasingkan diri, ya, dari masyarakat secara umum, maka dia akan terbebas dari kejelekannya, dari ghibah, dari namimah, dari obrolan mencela pemerintah, ya, atau misalkan menjelekkan pemerintah, atau misalkan ya bercanda dengan kebohongan, ya, atau menghina orang lain dan sebagainya. Ini lebih selamat. Taib. Ini kalau misalkan kita mampu uzlah, maka alangkah baiknya apabila kita uzlah. Ya, uzlahnya kemana? Uzlah yang baik pada zaman sekarang adalah dekat dengan ahlul ilmi,
adalah dekat dengan ahli ilmi. Uzlah di sini bukan artinya dia mengasingkan diri di bawah gunung, di hutan hutan, tidak. Ya. Tapi zaman sekarang ini alangkah baiknya apabila kita uzlah mendekat ke pondok, mendekat ke ahlul ilmi. Ya, karena apa? Karena ketika kita bisa mengasingkan diri, kemudian menjauhkan diri masyarakat dan dekat dengan pondok, maka kita tadi dekat dengan ilmu, ya, dekat dengan orang yang berilmu, dan dekat dengan orang yang berilmu merupakan kenikmatan, merupakan karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ini pun ya disebutkan dalam surah Al-Kahfi, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah wa la ta'du 'ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Bersabarlah kalian bersama orang-orang yang senantiasa berzikir di pagi hari dan sore hari. Bersabar. Ya. Jadi di sini ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa bersabar dengan orang-orang yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari dan di sore hari. Wala ta'du 'ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Dan jangan kalian berpaling, jangan kalian memalingkan diri dari orang-orang yang baik itu, dari orang-orang yang beribadah, dari orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari dan sore hari, ya. Kalian berpaling dari mereka karena kalian menginginkan sesuatu dari dunia. Apa artinya? Jangan kalian berpaling dari orang yang baik, ya, menuju orang-orang yang jelek. Karena apa? Karena menginginkan dunia. Nah, dan ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Kahfi, dan yang mana surah Al-Kahfi ini berisi tentang ujian-ujian. Karena kalau misalkan kita, ya, sebagaimana dulu mungkin pernah disampaikan pertama kali Anda menghadar di sini, menyampaikan tentang isi dari surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi itu isinya tentang apa? Tentang ujian-ujian. Dari mulai awal sampai akhir itu semua berkisah tentang ujian. Di mana yang pertama Ashabul Kahfi, ujiannya tentang apa? Ujiannya tentang agama. Ya, mereka hidup di tengah-tengah raja yang zalim yang menyuruh pada kesyirikan. Akhirnya mereka uzlah. Mereka mengasingkan diri ke gua. Ya, mereka mengasingkan diri ke gua untuk menyelamatkan agama mereka. Ini Ashabul Kahfi. Kemudian setelah itu disebutkan Ashabul Jannatain, orang yang memiliki dua kebun. Di sini Allah Subhanahu wa taala ya menguji orang ini dengan harta. Kemudian dikisahkan tentang Nabi Musa, ya, ketika diuji dengan ilmu, ya, untuk bertemu dengan Nabi Khidir. Kemudian kemudian setelah itu kisah tentang Dzulqarnain, ya, yang mana Dzulqarnain, ya, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kedudukan sebagai raja. Intinya surah Al-Kahfi itu adalah surat yang berhubungan dengan ujian yang selalu dirasakan oleh manusia. Nah, bagaimana cara seseorang agar selamat, agar lulus dari ujian tersebut? Agar selamat dari ujian tersebut, diantaranya disebutkan oleh para ulama tadi, ayat yang tadi, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah. Ya, bersabarlah kalian bersama dengan orang-orang yang mereka itu mengingat Allah di pagi hari dan sore hari. Yang mereka inginkan adalah bertemu dengan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Artinya apabila kita menemukan suatu lingkungan yang baik, ya, suatu lingkungan yang baik. Lingkungan yang baik itu apa? Misalkan orang yang selalu mengajak kita kepada kebaikan, ya, lingkungan yang mengajak kita pada ilmu, lingkungan yang mengajak kita untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka tinggallah di sana. Bersabarlah dengan orang yang ada di sana. Itulah di antara kunci kebaikan, di antara kunci keselamatan. Ya, bersabar dengan orang-orang yang baik. Itulah di antara uzlah. Ya, di antara uzlah mengasingkan diri, menjauhkan diri dari kejelekan masyarakat, yaitu apa? Mendekat dengan orang yang lebih baik. Uzlah pun ada hadisnya. Ya, contohnya mungkin antum pernah dengar kisah 100 orang yang kisah seorang yang membunuh 100 orang, ya kan? Bagaimana cara bertobatnya dia?
pindah dari negeri yang dia tempati. Ya, dia harus pindah, dinasihati oleh oleh seorang ulama yang tadi menasihati orang ini agar ia berpindah, agar ia menjauhi negerinya yang jelek tadi. Dan ketika dia meninggalkan negerinya karena Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dia pun masuk surga. Ya, akhirnya dia pun masuk surga karena apa? Karena setelah diukur oleh malaikat, ternyata dia lebih dekat dengan negeri yang lebih baik daripada negeri yang dia sebelumnya. Jadi berarti dia telah menjauhi negerinya dan dia telah beruzlah, telah mengasingkan diri, telah menjauhi diri dari negeri yang jelek. Maka menjauhkan diri dari negeri yang jelek menuju negeri yang baik merupakan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena orang ini tadi ketika dia berpindah dari negeri yang jelek ke negeri yang baik, itu dinilai sebagai suatu ibadah dan dinilai sebagai suatu kebaikan yang menyebabkan dirinya dibawa oleh malaikat rahmat. Ya, demikian juga kita ketika kita bisa menjauhkan diri dari kejelekan seseorang, kejelekan masyarakat, maka itu jauh lebih baik bagi kita untuk menyelamatkan agama kita. Ya. Tapi mungkin itu yang bisa disampaikan pada pertemuan malam hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ya, mohon maaf atas segala kekurangan dari penyampaian. Intinya apa yang kita bahas terakhir ini adalah tentang uzlah, tentang mengasingkan diri, yang mana jikalau kita tidak bisa bertahan dalam satu lingkungan, ya, apabila lingkungan tersebut memudarati kita, alangkah baiknya kita memisahkan diri mereka dan merapat kepada lingkungan yang lebih baik. Karena apa? Karena kita tidak tahu kapan malaikat menjemput kita. Ya, apabila kita berada di lingkungan yang baik, maka maka insya Allah akhir hidup kita pun menjadi baik. Sedikit penutup. Oleh karenanya, banyak masyayikh atau seperti Syekh Al-Hudayfi, Imam Masjid Nabawi, beliau tidak pernah meninggalkan kota Madinah. Ya, karena apa? Karena beliau pertama yang memang ingin meninggal di kota Madinah. Ingin meninggal di kota Madinah karena ada keutamaannya, dan beliau pun beliau tidak mau meninggalkan kota Madinah agar beliau terus berada di lingkungan yang baik. Ya, karena kalau misalkan kita melihat di Arab Saudi, Madinah itu adalah kota yang terjaga, yang lebih baik daripada kota-kota yang lain. Ya, Riyadh, Jeddah atau Dammam atau yang lainnya, ya, itu sudah berubah. Ya, kalau Madinah masih terjaga. Ini menunjukkan bahwasannya berada di lingkungan yang baik itu sangat membantu akan kesolehan kita. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.